Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Bapak Pranata. Kali ini kita akan membahas mengenai medan listrik. Apa sih medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh muatan listrik. Artinya kalau di tempat tersebut kita taruh sebuah partikel bermuatan, maka partikel tersebut akan terpengaruh, akan bekerja gaya. Berarti di daerah itu ada medan listrik. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana partikel lain bermuatan listrik mendapatkan gaya. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik yang berarah dari muatan positif menuju muatan negatif. Gambarkan semacam itu. Menuju muatan negatif, dari muatan positif, dari muatan positif menuju muatan negatif. Oke, kita lanjut. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan. Gaya persatuan muatan itu medan listrik. Ini ada muatan A, partikel bermuatan A positif, ada partikel B bermuatan positif, maka partikel B ini bekerja gaya F, maka berarti titik yang ditempati partikel B ini ada medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Besarnya E, besarnya medan listrik yang kita sebut dengan kuat medan listrik adalah F dibagi muatan uji. E sama dengan K Hi aksen per R kuadrat dibagi Hi aksen, maka E sama dengan K Hi per R kuadrat. Jelas ya? Oke. E adalah besaran vektor. Jadi nanti kalau di suatu titik dipengaruhi oleh beberapa muatan titik yang di beberapa muatan lain, maka medan listrik di tempat tersebut dijumlahkan secara vektor. Oke, ya ini sudah. Apabila suatu titik dipengaruhi oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu benda bermuatan, maka kuat medan listrik di tempat itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing kuat medan. Iya, C. Ya, ini ada titik C berada di muatan benda bermuatan, benda A bermuatan dan benda B bermuatan. Maka medan listrik di titik C itu dijumlahkan antara medan listrik yang ditimbulkan oleh A dan oleh B. Diganti jadi ini. EC. Nah, EC-nya sama dengan EA ditambah EB. Ini kalau ini segaris, kalau membentuk sudut gimana? Ya, dijumlahkan secara vektor. Ini ada titik C dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Muatan A itu negatif, maka medan listrik di titik C menuju A. Muatan B itu positif, maka medan di titik C itu menjauhi B. Maka sudut yang dibentuk oleh EA dan EB itu alfa, maka medan listrik di titik C dijumlahkan antara EA dan EB. EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2EA EB cos alfa. Jelas? Kita lanjut. Contoh soal. Oke. Dua partikel, dua buah benda A dan B mempunyai muatan masing-masing plus 4 kali 10 pangkat min 8 kolom dan 16 kali 10 pangkat min 8 kolom. Terpisah sejauh 6 cm. Tentukan letak P yang memiliki kuat medan 0. Kira-kira di mana? Oke, betul. Kira-kira di antara kedua muatan yang sejenis. Di antara A dan B. Di dekat yang
yang muatannya kecil pasti nanti di dekat A nih, ya. Terusnya coba kita hitung. Oke. Nah, bahkan nanti dipelajari lagi, dicek. Nanti bisa kalian baca PowerPoint-nya. Oke, kita lanjut. Flux listrik. Flux listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan bidang. Ya, ini flux. Kalau bentuk sudut, maka tentu terpengaruh oleh arahnya juga. Maka flux adalah E dot A. EA cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah normal bidang dengan garis atau medan listrik. Nah, itu E-nya kuat medan, A luas bidang, dan thetanya flux. Oke, kita lanjut. Hukum Gauss. Hukum Gauss, jumlah garis-garis medan listrik yang kita sebut dengan flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi permitivitas udara. Ini yang dikenal dengan hukum Gauss. Oke, hukum Gauss dirumuskan sebagai flux sama dengan EA cos theta. Chi per epsilon. Chi adalah muatan yang dilingkupi oleh luasan tertutup. Kuat medan listrik pada bola konduktor berungga. Ini ada bola, jari-jarinya R dari sini, bermuatan Chi. Oke, ini bolanya. Kita membuat bola di luar bola ini dan di dalam bola yang ini. Oke. Kuat medan di permukaan bola. Sesuai Gauss, flux EA cos theta sama dengan sigma Chi per epsilon 0. Tetanya 0, maka EA sama dengan Chi per epsilon 0, berarti E-nya Chi per A epsilon 0. A-nya luas bola 4pi R kuadrat, berarti E-nya K Chi per R kuadrat. Dan kuat medan di luar bola. Ketika kita membuat luasan di luar bola, maka jumlah muatan yang dilingkupinya sama dengan yang di permukaan bola. I-nya sama. A-nya saja yang makin besar. Karena E-nya membesar, maka E-nya mengecil. Maka kuat medannya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik ke pusat bola. Oke, makin kecil. Di dalam bola. Ketika kita membuat luasan di dalam bola, maka luasan ini tidak melingkupi muatan. Muatannya 0. Maka kuat medan di dalam bola 0. Oke, jangan dimasukkan persamaannya. R-nya masukkan saja. Ketika di dalam bola, maka persamaan K Chi per R kuadrat tidak usah dipakai. Langsung 0. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Grafiknya semacam ini. Di dalam bola 0, di permukaan bola paling besar, makin jauh dari permukaan bola mengecil. Terus saja, nanti akhirnya 0. Jadi kuat medan listrik di sekitar akibat bola konduktor berungga itu yang pertama 0 kalau di dalam. Yang kedua 0 kalau jaraknya sangat jauh, sangat besar. Itu juga 0. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Oke, perhatikan. Sebuah konduktor berungga diberi muatan sebesar min 5 mikrokolom. Bola itu memiliki jari-jari 12 cm. Hitung kuat medan listrik pada jarak 3 cm, 9 cm, 6 cm dari pusat bola. Perhatikan. Kira-kira jawabannya berapa? Sama nggak nih ketiga-tiganya? Oke, betul. Sama. Ketiga-tiganya masih berada di dalam bola. Maka baik A, B maupun C jawabannya 0. Kenapa 0? Karena titik tersebut berada di dalam bola. Kenapa kalau di dalam bola 0? Karena luasan yang kita buat ketika berada di dalam bola, muatan yang dilingkupinya 0. Oke?
Kita lanjut. Kuat medan listrik pada keping konduktor sejajar. Ini ada keping A, keping B, bermuatan yang berbeda jenis. Luasnya A, jaraknya D, ya. Maka akan ada garis gaya listrik dari keping positif menuju keping negatif. Perhatikan garis gayanya. Dari keping positif menuju keping negatif. Dipastikan yang ada garis gayanya cuma yang ada di antara kedua keping. Di luar kedua keping tidak ada garis gaya di sini. Nah, kedua keping bermuatan listrik sama tetapi berbeda jenis masing-masing plus H dan min H. Kuat medan antara dua keping E H per A epsilon di antara dua keping. A adalah luas keping yang berhadapan. Kuat medan di antara kedua keping itu homogen. Jadi asal berada di antara dua keping itu kuat medannya sama. Kuat medan di luar kedua keping. Nah, ini kalau kita buat keping tadi kita wadahi, maka wadah ini tidak ditembus oleh garis gaya. Tidak ditembus. Atau jumlah muatan yang dilingkupinya 0 plus Q ditambah min Q 0. Maka kuat medan karena luasan yang kita buat tidak ditembus oleh garis gaya listrik dan jumlah muatan yang dilingkupinya 0, maka kuat medan di luar kedua keping adalah 0. Contoh soal. Konduktor pelat sejajar dengan yang setiap pelatnya berbentuk 4 persegi panjang. Panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm, diberi muatan masing-masing 8,85 mikrokolom yang berlawanan jenis. Tentukan rapat muatan listrik masing-masing pelat. Yang kedua atau B, kuat medan listrik di antara kedua pelat. Silakan D. Yang diketahui apa? Oke, betul, luasnya. Yang kedua, muatan masing-masing, muatannya. Oke. Penyelesaiannya, luasnya ini, panjangnya ini. Maka rapat muatannya H per A. Nah, bukan jumlah muatan dijumlahkan, tapi salah satu muatan pada keping. Kalau dijumlahkan jadi 0 nanti. Oke, kuat medannya E epsilon rapat muatan dibagi permitivitas udara. Oke. Oke. Sekian dulu pelajaran kita tentang medan listrik sampai dengan barusan adalah kuat medan di antara dua keping sejajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.